Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan mereview salah satu skutik dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak nih teman-teman. Pasti kalian udah tahu karena udah lihat di thumbnail ya. Jadi motor ini sebenarnya warnanya itu untuk tahun kemarin ya, tahun 2022. Tapi di tahun 2023 ini masih hadir dan tidak dihilangkan, yaitu warna yang deluxe blue. Jadi gue akan mereview Honda Beat Deluxe Blue ini ya teman-teman. Dan ini untuk tipe yang CBS ISS. Seperti apa penampilannya, terus dari dekatnya seperti apa, nanti akan gue kasih tahu nih videonya ya teman-teman. Terus gue juga mau ngejelasin nanti sebelum mulai review kenapa tetap memilih Honda Beat. Padahal Honda Beat itu lagi rame banget dengan rangka ESAF Kroposnya. Nah, nanti akan gue jelaskan juga teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke teman-teman, jadi sebelum gua mulai reviewnya, gua mau menjelaskan kenapa ownernya tetap memilih Honda Beat. Padahal waktu itu ownernya juga udah sempet ini ya, nanya-nanya ke gua dan udah gua kasih tahu kalau rangka ESAF begini, sebaiknya jangan pilih motor yang pakai rangka ESAF untuk sementara ini. Jadi kebetulan ownernya tuh temen gua, Kiki, kalau kalian ingat. Dan motornya si Kiki juga pernah gua kontenin teman-teman. Waktu itu motor PCX 160 yang warna merah, kalau kalian ingat ya. Jadi kenapa Kiki atau bokapnya memilih Beat sebagai kendaraan bukan buat harian tapi ya buat harian juga sih teman-teman. Soalnya tadinya tujuannya itu kan bokapnya ini ya, punya usaha proyek gitu, proyek AC, dan niatnya motor ini mau buat warawiri, buat kendaraan proyek lah gitu, buat bawa barang dan macem-macem. Tapi pada saat ke Astra Honda motornya, nah di sana bokapnya si Kiki itu mau ngebeli si Vario 125 teman-teman. Tapi alasan pihak dealernya apa? Kalau yang pakai rangka tubular katanya tuh inden. Soalnya rangkanya belum jadi, alasannya seperti itu teman-teman. Jadi yang udah ready tuh yang rangka ESAF. Gua nggak tahu itu benar atau memang strategi marketing supaya si rangka ESAF ini laku lebih dulu. Jadi alasannya seperti itu teman-teman. Kenapa ownernya lebih memilih si Honda Beat? Soalnya emang lagi urgent dibutuhkan kendaraan untuk di proyeknya. Soalnya lagi banyak inilah barang yang perlu dibawa gitu teman-teman. Ya gue bilang ya udah, nggak apa-apa, bismillah aja, yang penting rangkanya dirawat, ya sering dicek aja gitu loh. Soalnya takutnya ya gitu dah, namanya Kropos, udah gitu buat bawa berat kan kalau di proyek, sering-sering dicek aja sih. Aku menyarankan seperti itu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, alasannya kenapa memilih si Honda Beat ini di era gempuran rangka ESAF yang Kropos. Dan akhirnya ya kan temen gue ini bokapnya beli 3 teman-teman. Tapi karena yang satu udah terlanjur ngambil Beat, karena emang kebutuhannya dibutuhkan cepat gitu, motornya dibutuhkan sangat cepat, jadi akhirnya 2 lagi ngambil second Vario 125. Jadi yang ini udah nggak apa-apa ya gitu dah. Oke, jadi kita mulai reviewnya ya teman-teman. Jadi kita mulai dari bagian desainnya dulu. Pertama-tama desain kepalanya seperti ini. Kalau secara desain sebenarnya ini, aduh, gue suka banget sih. Lekukannya banyak banget sih. Gue suka banget kalau banyak lekukan-lekukan lancip kayak gini tuh. Detail banget, nah. Terus bagian tebengnya, ini bagian dasinya ya buat naruh plat nomor. Ini tebengnya juga banyak lekukan teman-teman di bagian sini. Ini lampunya tuh. Kalau dari depan lampunya seperti ini. Ini warna biru deluxe blue ya. Dari samping kanan, nah kita coba nyalain lampunya. Nah, lampunya kayak gini teman-teman. Nanti pas malamnya juga akan gua kasih lihat ya untuk bagian
pencahayaannya seterang apa, lampu sen, lampu depan, sama bagian stop lampnya. Nanti akan gue kasih tahu pas kondisinya udah malam teman-teman. Oke guys, jadi kita udah di malam hari ya. Kita tes penerangan seperti apa dari Honda Beat. Nah, jadi ini posisi pas lampu dekat ya. Tuh. Nah, ini lampu jauhnya tuh. Ini lampu dekat. Ini lampu jauh. Ini posisi gue udah rata ya. Gue sengaja nyari tempat yang gelap biar kelihatan. Cuman terangnya di bagian sini aja nih, tengah. Yang sini agak nyebar. Sama yang bagian atasnya juga nggak terlalu terang sih, terang, cuman nggak terlalu luas jangkauannya untuk lampu jauhnya. Jadi kayak gitu ya untuk penerangan dari Beat 2023 nya. Bagian sampingnya dari Honda Beat nya, lekukannya juga banyak di bagian samping sini ya, kelihatan banget tuh. Ini udah futuristik sih menurut gua desainnya, nggak kalah sama motor-motor zaman sekarang. Terus di bagian ini spakbor depan, cuman spakbor depannya gua rasa lekukannya agak kaku menurut gue ya teman-teman. Ini di bagian sini, soalnya lurus banget. Seret. Ini menurut pribadi ya, kan selera orang beda-beda coy. Jadi jangan judge gue ya. Nah kayak gini tampilan spakbornya. Terus kita langsung beralih ke bagian sampingnya. Ini sampingnya juga ada kayak modelan kisi-kisi gitu, bolong gini ke dalam buat airflow ya. Tapi ini nggak bolong deng ini. Nah yang ini nggak tahu, udah nggak kelihatan, udah berasa. Oh nggak bolong nih yang atas juga, hiasan sih biar kayak airflow gitu. Lekukannya seperti ini. Untuk bagian bodi apa lagi nih, serangga. Tulisan Beatnya, emblem emboss yang apa muncul gitu ya, warna chrome. Di sini ada tulisan idling stop. Karena CBS ISS jadi udah ada idling stop sistemnya ya teman-teman. Nah ini decknya seperti ini. Decknya juga menurut gua nggak terlalu lega, soalnya nih kalau kalian sama tangan gua, sejengkalnya kan. Kalau yang bagian sampingnya luas, cuman yang bagian tengahnya nyempit tuh, kurang luas. Tapi buat bawa galon kayaknya masih bisa deh, kan segini doang paling. Sip. Setengahnya ini muncul sedikit gitu bagian kanan kiri. Ini detail bagian lampu belakangnya. Terus bagian behelnya juga terbuat dari karet gini teman-teman. Nah ini ada guratan-guratan gini ya, bentuk segitiga-segitiga gitu tuh. Ini gue senang banget nih yang model-model kayak gini nih. Kayaknya motor sportnya belum ada dah. Apa udah ada ya? Nah ini juga bagian sininya. Ini juga bukan karet kayak gini teman-teman, bodi plastik, cuman dibuat seperti behelnya juga ininya nih, guratannya tuh segitiga-segitiga gitu. Tuh detailnya udah oke banget sih. Nah segitiga-segitiga yang ini nih, yang kayak motifnya gini, ada juga di bagian spakbor belakang. No, sampai ke sini, sampai ke bawah sini teman-teman tuh. Nah selain itu tidak ada lagi ya. Sini nih bagian depan juga ada coy. Nih di sini kanan kiri. Nah kalau decknya ini biasa. Jadi seperti itu ya tampilannya. Ini kalau mungkin teman-teman pengen lihat dari jauh, dari belakang seperti ini. Bagian samping kanan ya. Nah ini bagian belakang. Kita ke bagian kiri. Nih bagian kiri dan bagian depan. Nah nih bagian depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian kokpit langsung ya. Jadi bagian kokpit speedometernya masih menggunakan kombinasi antara analog dan digital. Nah tampilan digitalnya seperti ini teman-teman. Ini ada kilometer, terus untuk apa, kapasitas tangki bahan bakar, dan ini yang analognya. Nah di sini tuh ada tombol, ada icon-icon juga nih, lampu sen teman-teman. Ini kita nyalain ya.
Nah, lampu sen nyalanya kayak gini. Yang belakang. Nah, ini ada yang tengah lampu sen. Terus ini buat apa namanya, kalau yang baru dinyalain gitu loh teman-teman, nyala kuning. Nah, terus ini lampu dekat, lampu jauh, dan ini indikator idling stop system. Ini kalau jalan baru nyala dia ya. Jadi saklarnya ya standar aja seperti ini teman-teman. Ada guratannya juga nih di sini, guratan seperti yang tadi segitiga itu. Di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, lampu sen, hand gripnya seperti ini. Ada jalurnya ya, jalurnya pakai obeng plus. Yang bagian kanan ada saklar idling stop system sama electric starter. Nah, spionnya kayak gini, spion khas Honda, lebar-lebar, ngelebihin lebar dari stangnya tuh kan. Oh, sorry, ini ada baju-baju teman-teman, kita ambil dari depan aja ya. Nah, tuh pasti ciri khas Honda tuh spionnya melebihi lebar dari stangnya. Itu pasti semua motornya dari zaman dulu, kayaknya udah ciri khas deh. Nah, sekarang lanjut kita ke bagian bawahnya sini ya teman-teman. Untuk sistem pengunciannya masih yang model seperti ini, mesin biasa. Jadi di sini ada yang terintegrasi dengan tombol seat buat ngebuka jok. Terus ini juga bisa ditutup ya teman-teman. Bentar. Nah, tutupnya manual, belum magnetik. Terus di bagian kirinya ada sapu buat naruh-naruh barang kayak sarung tangan, naruh HP, tapi jangan naruh HP di sini sih, ngeri dicolong aja sama orang. Terus bisa naruh apa namanya, ya kanebo juga bisa. Pokoknya yang barang-barang yang kecil-kecil itu masih bisa di sini teman-teman. Terus di bagian kanannya di sini ada saku lagi, tapi ini buat power outlet teman-teman. Jadi kalian bisa ngecas di motor Beat ini. Ya, tinggal tarik aja ke sini. Nah, kelihatan kan? Buat colokannya tuh. Tapi ini beli colokan tambahan lagi teman-teman, soalnya di sini belum ada tuh, belum dapat sama itunya ya yang buat nyoloknya. Jadi harus kalian beli tambahan lagi tuh yang bulat yang kayak di mobil tuh. Oke, kita tutup. Terus kita lanjut ke bagian joknya ya. Joknya empuk sih tuh, kita pencet-pencetin gini. Kita langsung buka bagasi aja ya. Dari sini lupa. Gue ingetnya motor lama aja, bukanya langsung di bawah jok. Kesitin dulu, terus buka. Nah ini bagian bawah joknya. Ini luas bagasinya ya teman-teman. Ini 12 liter bagasi si Honda Beat 2023. Dan di sini dapat kunci-kunci nih dari bawaannya. Nah, ini untuk tangki bensinnya juga di sini ada guratan kayak yang sini teman-teman ya, yang di belakang buritat ada tulisan Beat-nya. Nah, ini tangkinya itu kapasitasnya 4,2 liter. Jadi kayak gini teman-teman kalau kalian lihat dari jauh. Sekarang kita lanjut beralih ke sektor kaki-kakinya dulu ya teman-teman. Jadi untuk kaki-kakinya si Honda Beat 2023 si Deluxe Blue ini, di bagian suspensinya menggunakan suspensi teleskopik. Terus bagian belakang suspensinya menggunakan suspensi tunggal ya. Terus selanjutnya kita ke pengereman. Pengeremannya di bagian depan sudah menggunakan rem cakram teman-teman, dan kalipernya dari Nissin. Sementara untuk yang belakang masih menggunakan rem tromol. Nah, masih pakai rem tromol. Dan untuk velgnya di sini gue juga suka ya, model Honda Beat 2023 ini. Velgnya yang palang Y, ada 4 palang Y, 1, 2, 3, 4. Dan velgnya sendiri dibalut dengan ban federal yang berukuran 80
per 90 ring 14. Jadi kembangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, gue agak salfok sih sama tulisan ini. Made in China coy. Peleknya dari Cina. Nih ya, kalian lihat dari bagian kiri, bagian depannya tuh kaki-kakinya dari kanan. Terus yang bagian belakang juga bannya pakai ban federal juga ya. Ukurannya beda tapi teman-teman, ukuran bannya itu 90 per 90 tapi ringnya sama, ring 14 juga. Kembangnya pun juga sama ya, seperti yang ban depan tadi. Nah, kayak gini tampilannya kalau lihat dari jauh. Nah, jadi desain knalpotnya juga seperti ini ya teman-teman. Gue suka bagian covernya, tapi bagian knalpotnya gue kurang suka karena kecil sekali, mungkin menyesuaikan cc ya. Jadi knalpotnya nggak besar-besar banget. Ya, kayak hampir setangan gue gini teman-teman. Cuman ini gue suka banget covernya karena apa? Karena ada aksen-aksen karbon coy di sini. Lihat kan, aksen-aksen karbon ini gue seneng banget kalau ada apa? Cover knalpot pakai aksen-aksen karbon gini. Yap, jadi seperti itu teman-teman untuk tampilan dari Honda Beat 2023-nya. Sekarang terakhir kita akan nggak terakhir sih. Nanti terakhir kita bahas harganya ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke harganya, kita akan beralih ke mesinnya tentunya. Untuk spek mesin dari Honda Beat 2023 ini memiliki kubikasi mesin 109,5 cc teman-teman. 4 langkah SOHC dengan teknologi ESP, Enhanced Smart Smart Power. Gue lupa singkatannya coy. Terus untuk diameter langkahnya itu 47 kali 63,1 mm dan perbandingan rasio kompresinya 10,0 banding 1. Dengan spek tersebut, Honda Beat ini dapat mengeluarkan tenaga maksimal di angka 9 PS teman-teman pada putaran mesin 7.500 rpm dan torsi puncaknya di angka 9,3 Nm pada putaran mesin 5.500 rpm. Jadi seperti itu ya spek mesin dari Honda Beat 2023. Dan yang terakhir untuk harganya ya teman-teman, si Honda Beat 2023 CBS IS yang Deluxe Blue ini dibanderol 18.900.000. Harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta ya teman-teman. So menurut kalian bagaimana dengan Honda Beat 2023 yang ini? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Insya Allah ya teman-teman, gue akan bikin video test ride juga untuk Honda Beat 2023 nya ya. Insya Allah nih, gue nggak janji sih, tapi akan gue usahakan. Oke, gue rasa itu aja dulu. Jangan lupa follow Instagramnya di @younotheproject juga ya. Dan kalau subscribe, nyalain juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.